Setiap orang pasti punya mimpi. Anda yang di studio, saya yakin juga pasti punya mimpi. Dan Anda yang di rumah, Anda juga pasti punya mimpi. Tetapi, mengapa ada mimpi yang berhasil diwujudkan menjadi kenyataan, dan ada yang gagal? Bermimpi saja tentu tidak cukup. Harus ada tindakan nyata untuk mewujudkan mimpi tersebut. Itulah moral dari episode kali ini. Dan saya akan behind the scenes apa yang talk show terjadi? television. Ini kebetulan lagi di Metro TV. Hei, siapa kamu? Loh, kamu yang siapa? Hah? Berani-beraninya dia nanya, kamu yang siapa? Siapa sih botak? Ini anak saya kenal sebenarnya. Saya lihat terlalu sering main-main di YouTube anak ini. Berarti dia nggak sekolah, nggak belajar, nggak makan, nggak minum. Saya Agung Hapsa, Pak. Mungkin Agung Hapsa. Iya. Agung, oh jadi kamu yang sebenarnya kita tunggu, Agung. Bagi yang nggak gaul mungkin nggak kenal siapa Agung Hapsa ya. kalau tahu YouTube pasti tahu saya lah. Cie, udah mulai sombong. Tunggu dulu. Siapa yang lebih terkenal, kamu atau aku? Kayaknya kita dunia yang berbeda, Pak. Saya di digital kayaknya lebih terkenal. Tapi kalau untuk TV pasti Bapak. Kamu mau bilang saya udah tua gitu? Tunggu, umurmu berapa sekarang umur? Umur sekarang, saya sekarang 18 tahun, Pak. 18 tahun sudah berubah. Yes, Pak. Astaga. Stresnya tinggi, Pak. Seumur aku nanti kamu botak pasti. Oke, kita berikan aplaus untuk Agung Hapsa. Saya adalah pengagum Agung Hapsa. Karya-karyamu luar biasa, Gung ya. Banyak orang mungkin masih berpikir-pikir apa karya-karya yang Agung hasilkan ya. Tapi saya boleh tahu sekarang kamu tinggal di mana ya? Oh, sekarang kebetulan saya baru pindah ke Jakarta. Sebelumnya di mana? Sebelumnya saya di Kalimantan Timur, Pak. Di mana tepatnya? Tepatnya ada kota provinsi namanya Pasir, Pak. Jadi kalau mau ke sana naik apa itu? Oh, itu perjalanannya cukup jauh. Kalau dari Jakarta ke Pasir, pertama tentu saja harus naik pesawat ke Balikpapan. Dari Balikpapan naik mobil, naik speedboat atau naik ferry, baru itu naik mobil lagi, baru jalan kaki sampai rumah. Pusing. Jadi kamu anak kampung lah sebenarnya ya. Pasir bisa dibilang kampung ya. Ingin tahu lebih jauh siapa Agung Hapsa? Mari kita simak tayangan berikut ini. Muda, energik, dan kreatif. Ungkapan tersebut sangat pantas diberikan kepada sosok yang sangat familiar bagi pengguna YouTube. Ketik saja namanya di kolom pencarian situs berbagi video itu. Anda akan menemukan barisan video pendek yang inspiratif dan menghibur. Lebih lagi, video yang ditayangkan tidak menyudutkan pihak lain. Muhammad Agung Hapsa, namanya cukup kesohor di media sosial YouTube. Pemuda kelahiran Ujung Pandang ini memiliki 494.300 subscriber dan karyanya telah ditonton lebih dari 38 juta kali penayangan. Sekarang aku lagi di waiting room menunggu Bayu Skak untuk datang. Baru kalau dia sudah datang, presidennya sudah datang, baru kita boleh naik pesawat RI-1. Salah satu video yang mendapatkan cukup banyak penonton adalah saat dia mengikuti kunjungan Presiden Jokowi di Kalimantan beberapa waktu lalu. Sama aku, Bayu, Ia mengabadikan perjalanan selama 2 hari tersebut dalam sebuah vlog dan telah disaksikan lebih dari 1.300.000 penonton. Pak Presiden masuk, kita langsung lari seperti biasa. Ayo, let's go. Agung Hapsa juga dikenal sebagai video blog atau vlogger yang mempunyai ciri khas dalam aksen berbicara.
Dan akhirnya tahun ini aku bisa ngomong bahasa Indonesia lancar, tergantung moodku. Banyak yang komen caranya aku ngomong itu sangat khas, ya karena lidahku nggak terbiasa ngomong bahasa Indonesia. Kalau contohnya aku tidak bisa bilang publikasi tanpa ke. Tahu kenapa? Aku baru sadar itu kemarin pas syuting video copyright. Aku nggak bisa bilang publikasi tanpa ke. Dasarnya jangan print publikasi. Dasarnya jangan print publikasi. Oh my god. Dasarnya jangan print. Awalnya, dia tertarik belajar membuat video sejak SD di Australia. Dengan belajar autodidak menonton video, akhirnya dia bisa mencapai hasil seperti sekarang. Dalam membuat vlog, dia hanya seorang diri nyaris tanpa ada bantuan tim. Bermodalkan kamera dan perangkat mini lainnya, Agung mampu membuktikan bahwa dengan kemauan dan kinerja yang keras, sebuah karya mengagumkan bisa dihasilkan dengan segala keterbatasan. Agung, satu-satunya yang membuat aku merasa kalah dari kamu sudah pernah naik pesawat RI-1. Keterlaluan. Nanti cerita ya. Tapi sekarang tentu kami semua, terutama penonton di rumah, ingin tahu bagaimana sampai Agung Hapsah ini sekarang terkenal di media sosial, jadi vlogger, jadi YouTubers. Bagaimana ceritanya? Awal mulanya bikin video itu kapan? Saya merasa pas kelas 3 SD, saat aku menemukan film, aku merasa film ini bisa menggabungkan semua hal itu. Jadi dari filmmaking, aku merasa kamu bisa kombinasikan semuanya. Kamu bisa performance, writing, acting, everything. Dan menurutku filmmaking itu suatu hal yang memenuhi semua kebutuhanku secara kreatif. Baik, sudah 74 video ya? Sebenarnya lebih ya? Ya. Oke, berapa kira-kira sekarang? Apa sih lebih dari 200, Pak? Lebih dari 200 video? Iya, Pak. Nah, di antara sekian banyak video yang kamu buat, mana yang paling berkesan? Atau mana yang paling banyak menuai komentar? Saya pernah buat video di mana bapak saya hilang dokumen-dokumen dia yang dia punya saat dia muda, dan video itu bisa dibilang cukup menyedihkan. Jadi semua orang suka karena bapakmu sedih. Anak durhaka kamu. Oke, nanti jelaskan ya cerita di video itu dan mengapa kamu tergoda untuk membuat rekaman tentang ayahmu. Tetapi dulu kan banyak orang yang marah-marah gara-gara kamu pakai bahasa Inggris. Oh, sampai sekarang masih ada? Oh, masih ada juga? Iya. Kenapa dulu kamu pakai bahasa Inggris? Karena memang saya dari kecil besarnya di Australia, Pak. Bukan karena sok-sokan itu supaya dibilang pinter gitu ya? Bukan, memang nggak mampu berbahasa Indonesia. Iya, dulu betul-betul nggak mampu. Itu publikasi. Nah, sekarang publikasi coba. Publikasi. Kalau pelan-pelan aku bisa. Publikasi. Tapi saat disambung nggak tahu kenapa. Iya. Jadi jangan mempublikasi. Nah, ya. Coba yang cepat. Publikasi. Nah, ya. Baik, tapi dengar-dengar ketika pulang ke kampung ya dari Australia, pulang tahun berapa waktu itu? Tahun 2012. 2012. Terus kamu tetap ingin mengunggah karya-karya videomu itu. Nah, di pasar ini katanya sinyalnya kurang bagus ya. Pas saya datang sangat buruk. Aku dengar bahwa kamu harus ke Balikpapan naik perahu tadi, naik mobil darat, laut, udara, apa segala macam itu untuk mengupload itu juga. Benar? Ada beberapa video yang memang saya simpan. Tunggu kapan ada kesempatan ke kota. Iya, Balikpapan. Yep. Di Balikpapan lebih cepat itu ya. Lebih cepat. Kamu kan sekarang terkenal ya. Atau populer deh. Oh, populer ya. Sama aja. Ya. Apa enaknya jadi orang populer? Wah, mungkin enaknya kadang dikasih hal-hal gratis, kayak untuk endorse gitu. Kadang-kadang ada beberapa brand yang jadi yang kamu pakai ini kamu endorse ini jadi gratisan semua nih. Mungkin. Terus mungkin terus saya beli sendiri nggak enaknya apa? Nggak enaknya kayak nggak ada privasi, Pak. Orang lagi, saya ke WC pernah, saya mau BAB
Iya. Saya duduk, ada ngetok, tek, tek, Mas Agung dia minta foto. Apa yang terjadi kemudian? Ya aku berusaha secepat mungkin. Gak mungkin juga saya buat dia tunggu lama-lama di luar. Saya tahu anak-anak muda seperti ini yang kami sebut sebenarnya anak-anak millennials ya, anak-anak yang aneh-aneh itu, pekerjaannya pun aneh, tapi duitnya banyak. Nah, bagaimana Agung menghadapi kenyataan bahwa dia mendapatkan income sendiri pada usia 18 tahun? Ikuti terus Ki Candy. Di situ dengan teman saya,